pagi. Ya, selamat pagi semua mahasiswa. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya. Jumlahnya 60 ya, 60 lebih kan ya. Ini baru 49 ya, masih ada berapa belas orang yang belum hadir ya. Terima kasih sudah mengisi formulir yang saya bagikan dan juga sudah menonton ya video-video singkat ya. Video-video singkatnya saya rasa mudah ya, tidak sulit ya. Ada yang ingin berkomentar dulu? Belum? Ya. Apa? Soal-soalnya saya rasa tidak terlalu sulit kan ya? Ada beberapa pertanyaan yang juga ingin saya jawab, tapi mungkin kita lihat sepintas terlebih dahulu formulir yang Anda isi ya. Ini kita lihat ini, bentar. Ya, sudah kelihatan ya? Ya, ini yang Anda isi. Saya rasa sebagian besar ini sudah paham ya. Misalnya ini pasangkan sistem organ dengan organ yang merupakan anggota sistem organ tersebut. Ini sudah sebagian besar sudah betul ya. Tinggal ada beberapa saja yang mungkin ngantuk gitu ya. Atau belum tahu, enggak apa-apa juga nanti jadi tahu ya. Di sini sebagian besar saya rasa sudah menjawab dengan benar ya. Kemudian ini pasangkan jaringan dasar pada baris dengan struktur yang sesuai pada kolom gitu ya. Ini nomor satunya ini textus muscular. Nah, ini tunik yang mana yang merupakan textus muscularis. Nah, ini tunika media aorta ya, sebagian besar sudah betul, tapi masih ada yang menjawab femur ya. Femur itu kan tulang ya, tulang di paha ya, femur ya. Tapi mungkin belum terbiasa dengan terminologi ya. Jadi mungkin dipikir femur itu paha secara keseluruhan sehingga ada ototnya begitu ya mungkin ya. Ini ya. Kemudian hepar ya, ini hepar itu juga hati. Bukan otot ya, hati ya. Betul ya. Ya. Gitu ya. Ini kemudian ini plexus mesentericus ini saraf ya. Jadi di sini ini textus muscularis, tunica media aorta itu yang bagian tengahnya aorta itu kan isinya otot ya. Otot polos ya. Kemudian hepar itu sebagian besar merupakan textus epithelialis ya, epitel. Jadi kita mengenali jaringan dasarnya ya, kita lihat jaringan apa yang merupakan penyusun utama organ-organ tersebut. Misalnya ini femur, femur itu kan tulang ya. Jadi tulang itu merupakan suatu jaringan ikat yang khusus. Jadi dia merupakan jaringan ikat yang ada apanya? Ada mineralnya ya. Jadi keras karena ada mineralnya ya. Jadi sini ya. Ini merupakan satu jaringan ikat yang khusus gitu. Jadi ini contoh-contoh saja yang textus nervosus ya, ini pada plexus mesentericus kolon. Jadi di sini kita lihat bahwa semua organ, jadi misalnya ini aorta gitu ya, aorta atau misalnya ini kolon ya, paling atas ini kolon ya. Kolon itu punya jaringan saraf textus nervosus, punya otot ya kan ya, di bagian tengahnya itu textus muscularisnya itu kan otot ya, jadi ada textus muscularisnya juga. Kemudian epitelium dia pasti punya juga kan ya, yang melapisi lumen itu adalah textus epithelialis ya. Textus connectivusnya juga pasti ada ya di bagian paling luar ya, dan juga tunica adventiticia dan juga di tunica lamina propria ya, itu merupakan textus connectivus gitu ya. Jadi pada setiap organ itu ada keempat jaringan dasar tadi, tentu saja dengan komposisi yang berbeda-beda. Ini nanti silahkan nanti dipelajari lagi, pasangkanlah struktur dengan tipe epiteliumnya. Ini tipe-tipe, mengenal tipe-tipe epitelium ya, ini epitelium pada ureter, itu adalah epitelium transisionale, kemudian endotelium itu epitelium simplex squamosum, ya, sebagian besar sudah betul ya, ini sudah
sebagian besar sudah betul. Nanti yang masih belum paham silahkan mempelajari lagi ya. Jaringan apakah yang termasuk Textus Connectivus khusus tadi ya? Darah itu termasuk Textus Connectivus yang khusus. Kok ada yang nyetel musik ya? Ya. Ya, saya dong. Ini lagi loading ini. Oh iyalah, darah itu Textus Connectivus yang khusus. Kita lihat kalau Textus Connectivus kan tadi cirinya adalah selnya lebih sedikit, matriks ekstraselularisnya banyak. Kalau darah itu matriks ekstraselularisnya cair kan ya, berupa cairan. Jadi dia merupakan Textus Connectivus yang khusus. Nah, Textus osseus tadi tulang tadi itu juga merupakan Textus Connectivus yang khusus karena dia memiliki matriks ekstraselularis yang bermineral ya, jadi keras gitu ya. Ini kartilago ini juga termasuk Textus Connectivus yang khusus. Gitu. Kemudian Textus jaringan struktur apa yang memiliki Textus muscularis non striatus, otot polos nih ya, yang ini saya rasa sudah banyak yang betul ya. Kalau miokardium itu kan Textus muscularis striatus cardiacus ya, jadi yang otot jantung ya, jadi musculus trapezius juga demikian ya. Jadi ini yang masih yang keliru. Ini kalau esophagus ini mungkin esophagus bagian atas ini ya. Esofagus bagian atas. Kalau esofagus bagian atas itu memiliki Textus muscularis striatus, jadi masih otot lurik kalau yang bagian atas. Kalau yang bagian bawah baru dibentuk oleh otot polos. Ya. Terus di sini struktur dengan fungsinya. Ini kalau Textus Textus nervosus itu biasanya berfungsi untuk regulasi kan ya, untuk regulasi. Kemudian vas capillare nih ya fungsinya transport ya, karena dia harus menyalurkan oksigen, gas ya, dan juga nutrisi ya itu dari lumen ke jaringan gitu ya. Kemudian epidermis itu fungsinya nanti untuk proteksi ya gitu ya. Musculus itu untuk gerak ya. Kemudian pankreas itu ada fungsi sekresi misalnya. Jadi masing-masing organ tentu saja memiliki fungsi tertentu dan nantinya Anda akan melihat bahwa fungsi tadi akan sangat terkait dengan strukturnya. Ini terminologi saja untuk mengenali sudah banyak yang betul kan ya. Sudah banyak yang betul ya, warna-warna gitu ya. Kemudian jaringan terdiri dari sel dan matriks ekstraselularis. Apa komponen matriks ekstraselularis selain serabut ya ini ya. Glikosaminoglikan ya ini ya, substansia dasar atau substansia fundamentalis ya, gram substance bahasa Inggrisnya ya. Itu kalau kolagen itu fibra ya, fibra kolageni. Jadi dia termasuk serabut ya. Jadi ada komponen-komponen serabut yang paling banyak adalah fibra kolageni. Jadi semua matriks ekstraselular ya itu memiliki komponen serabut dan komponen substansia dasar ya, growth substance, substansia fundamentalis ini ya. Tapi dengan komposisi yang berbeda-beda ya. Kalau tadi di Textus connectivus misalnya ya, di Textus connectivus maka ini apalagi yang tendon misalnya ya, itu fibra kolagennya banyak, besar padat gitu ya. Kalau misalnya di otak misalnya itu fibra kolagen yang besar-besar itu tidak ada ya, tapi mereka semua akan memiliki matriks ekstraselularis dengan komposisi tersebut ya, tapi dengan tadi berbeda-beda persentasenya. Pasangkan organ dengan jaringan dasar yang dominan. Ini tadi hampir sama ya. Ini soalnya mohon maaf ini saya memang mengambil dari beberapa koleksi gitu ya. Koleksi Google Form itu kemudian kemarin
saya tidak sempat untuk membaca lagi satu persatu gitu. Jadi mohon maaf kalau ada yang mirip-mirip ya. Dok kan ini tapi saya rasa sebagian besar Anda sudah ini ya, sudah ya sudah banyak yang betul ya, sebagian besar sudah betul ya. Textus connectivus, 2 ciri sel tersebar dan matriks ekstraselularis banyak. Ini ada yang milih sel yang kaya dengan junctionis interselularis. Junctionis interselularis itu hubungan antar sel, berarti selnya rapat. Itu bukan ciri textus connectivus, karena textus connectivus itu selnya tersebar ini ya. Ya, kalau berfungsi menggerakkan itu berarti textus muscularis biasanya kan, textus muscularis itu yang bisa kontraksi ya. Kemudian 3 ciri adipositus, ini sel lemak ya, berukuran besar, diskresi leptin, menyimpan trigliserida ya. Ini pengenalan saja, dan untuk mengingat kembali bagi yang sudah pernah belajar, yang belum pernah belajar ini pengenalan ya, pengenalan saja. Paling tidak Anda sudah pernah terpapar ini. Oh, sarkoma itu sarko itu ya, kalau ada kata sarko itu pasti ada hubungannya dengan otot ya. Jadi sarkoma itu berarti kanker dari textus muscularis ya, sarko ya. Kemudian oh ya, ini kepentingan dan ini pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Ada komentar? Dokter, Ada komentar, izin bertanya, dokter. Ya. Untuk tadi yang pertanyaan tentang karsinoma sarkoma itu, dokter. Kalau misalnya kan kalau nggak salah ada osteosarkoma, kondrosarkoma, itu kan dia bukan muskuler ya, dok. Itu gimana, dok? Saya bukan saya bukan ahli patologi. Tapi kalau sarkoma itu dari jaringan dari jaringan otot. Kalau kemudian ada variasi yang lain, berarti kemungkinan bisa juga gabungan, bisa ada juga gabungan dari jaringan yang lain gitu. Ya, Nanti silahkan buka makasih, buku patologinya, karena karena juga ini sebenarnya juga bukan kompetensi kita ya. Di sini hanya mengenalkan saja beberapa istilah tadi, terminologi ya kan, terminologi, dan juga mengapa kita perlu membedakan jaringan tadi, karena juga kemudian terkait nanti dengan beberapa kondisi patologi juga gitu ya. Saya lanjutkan dulu dengan pertanyaan yang sudah Anda ajukan. Ya, pertanyaan yang sudah Anda ajukan ini, nah ini pertanyaan yang juga banyak ini ya, referensi belajar apa yang digunakan untuk mata kuliah ini ya. Saya bukan koordinator mata kuliah ini, jadi nanti Anda silahkan menanyakan pada koordinator referensi apa yang paling baik digunakan ya. Tapi kalau menurut saya sih semua buku tentang anatomi fisiologi saya rasa layak untuk digunakan. Mungkin dari ini yang sudah belajar kedokteran ya, dokter misalnya itu sudah banyak menggunakan misalnya buku referensi tentang anatomi fisiologi. Apa yang Anda bisa anjurkan bagi teman-teman yang belum pernah belajar sebelumnya? Ada yang ingin memberikan rekomendasi?
Jadi kan ada buku-buku teks itu ada yang khusus anatomi saja, ada yang fisiologi saja, ada yang biokimia saja, ada yang histologi saja, ya kan? Seperti itu ada buku masing-masing bidang ilmu itu ada buku teks masing-masing, ya kan? Tetapi kita lihat perkembangan sekarang ini sudah banyak sekali buku-buku yang kemudian secara komprehensif menggabungkan semuanya. Jadi anatomi fisiologi, judulnya anatomi fisiologi, di dalamnya ada biokimia juga, ada histologi juga. Dan saya rasa untuk sekarang ini bagi yang belum pernah belajar buku-buku semacam itu mungkin lebih baik untuk Anda baca gitu, karena ringkas ya kan, dan bisa sekaligus menggabungkan berbagai macam ilmu tadi gitu, tidak hanya satu persatu, karena kalau satu persatu nanti lama dan juga mungkin ada yang mengalami kesulitan untuk mengkorelasikan satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lain. Untuk yang dokter misalnya punya buku yang bisa Anda rekomendasikan pada teman Anda? Izin dokter. Ya, silakan. Mungkin saya dulu pernah membaca buku yang itu isinya sudah digabung antara ada anatomi, fisiologi, dan histologi. Namun mungkin secara tidak terlalu mendalam. Itu namanya bukunya Tortora kalau nggak salah, dok. Oh ya, Tortora ya. Tortora itu sangat populer, banyak sekali yang menggunakan. Silakan kalau menggunakan. Jadi kemudian juga di internet juga banyak sekali tawaran buku-buku yang bisa Anda unduh PDF-nya langsung ya kan. Itu juga bisa Anda gunakan. Untuk yang awal yang belum pernah belajar biologi manusia sebelumnya, silahkan mempelajari buku-buku tersebut ya. Ya, ini referensi kalau di histologi kita banyak menggunakan ini John Guerra Basic Histology. Ya, John Guerra Basic Histology ini banyak kami gunakan. Kemudian juga ada Atlas misalnya Weathers ya kan. Kemudian juga Ross Paulina itu juga banyak digunakan ya. Tapi silakanlah mempelajari berbagai macam buku tadi, karena juga untuk ketika kita mempelajari buku tidak mungkin kita membaca dari depan sampai belakang gitu ya, urut depan sampai kemudian belakang kan tidak ya. Anda sudah tahu bahwa kita ya tergantung apa yang kita butuhkan sekarang ya kan. Kita butuhkan sekarang apa ya, kita buka daftar isi atau kita cari di indeks ya kan, sudah paham semua pasti kan ya. Kemudian kita cari di bagian yang kita butuhkan tadi untuk menjawab pertanyaan kita. Jadi biasanya kita belajar dari bertanya dulu, kita ingin tahu apa gitu ya. Baru kemudian dari buku tersebut kita lihat daftar isinya atau kita lihat indeksnya, kemudian kita menuju pada halaman yang memuat kemungkinan jawaban dari pertanyaan kita, sehingga lebih cepat untuk bisa mendapatkan pemahaman ya. Tapi biasanya kalau kita juga perlu melihat bagian paling depan ya, karena biasanya paling depan itu bab pertamanya biasanya bisa memberikan gambaran secara keseluruhan, atau kita juga perlu melihat daftar isinya untuk melihat isinya apa saja buku ini ya, sehingga kemudian kita tahu apa saja yang mungkin bisa kita pelajari dari buku tersebut ya. Kemudian saya rasa banyak sekali ini ya situs-situs di internet yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi ya. Mungkin salah satunya ini PubMed, ini banyak sekali referensi-referensi karena ilmu-ilmu sekarang itu juga masih tetap berkembang, sehingga apa yang dikemukakan di buku teks kadang-kadang dikoreksi juga, walaupun mungkin sedikit ya, dikoreksi dengan referensi-referensi yang terbaru. Jadi Anda bisa mencari juga referensi dari berbagai situs di internet ya. Nah, tapi ini juga kadang-kadang kalau mencari di internet dengan Google saja begitu ya, nanti bisa. Halo, ada yang ingin bicara? Enggak ya.
Ya, kadang-kadang kemudian mendapatkan ini ya tawaran banyak sekali, jadi malah bingung ya. Jadi mungkin kita nanti perlu untuk mempersempit kata kunci yang kita masukkan. Kemudian juga Anda harus kritis untuk menilai apakah informasi yang diberikan itu layak untuk Anda pelajari, bisa dipercaya atau tidak. Jadi itu satu keterampilan yang saya rasa perlu terus dikembangkan. Kemudian yang terminologi, ya, banyak terminologi asing atau lupa. Kemudian bagaimana agar lebih cepat, mudah menghafal. Nah ini bagaimana ya menghafal terminologi gitu ya. Satu hal bahwa terminologi seperti semua bahasa yang lain itu ada artinya ya kan, ada artinya ya. Jadi ya, oh ya ini salah ini ada Vesika Velia nih ada yang mengkoreksi. Terima kasih ya. Itu ya seperti sudah saya katakan tadi saya mengambil dari beberapa koleksi soal-soal Google Form gitu. Tapi saya lalai ini tidak membaca satu persatu lagi ya. Jadi memang ada kesalahan di sini ya. Kalau Vesika Velia itu kandung empedu, kalau Vesika urinaria itu kandung kemih ya. Nah, ini juga sebenarnya seperti ini bisa kita cari di kamus ya. Jadi kalau Anda ini apa ya? Ada nggak ya di kamus gitu? Coba saja ya. Kemungkinan kalau kita masukkan Vesika ini di kamus umum seperti ini ya, Merriam-Webster ini kamus bahasa Inggris saja umum, itu kita juga bisa dapatkan ini arti dari Vesika tersebut ya. Vesika itu bladder gitu ya di dalam bahasa Inggris ya. Jadi kemudian bisa Anda terjemahkan juga dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian kalau ya diklik bladder gitu ada definisinya. Bladder itu apa ya? Oh ini suatu apa kantong ya, kantong membran bermembran yang dibatasi dengan membran pada hewan ya. Dan digunakan untuk menampung cairan ya. Seperti itu ya. Jadi tadi vesika urinaria, vesika velea Anda bisa membayangkan. Jadi setiap kata ada artinya. Setiap kata sebenarnya ada artinya. Jadi kalau kita memahami artinya, saya rasa akan mudah untuk bisa diingat. Gitu. Kalau sekedar menghafalkan saja tanpa memahami artinya, itu seringkali memang jadi cepat lupa ya. Ini apa sih nggak tahu artinya gitu ya, males gitu ya. Tapi kalau kemudian kita memahami artinya, saya rasa akan mudah untuk ingat kembali ya. Ini misalnya Vesika Velea ini juga ada gallbladder misalnya ya ada di kamus umum gitu ya. Ya, jadi dipahami artinya gitu ya. Kemudian kami menggunakan ini terminologi histologika dan ini terbitan tahun 2008. Jadi untuk histologi kami menggunakan ini terbitan tahun 2008. Tapi memang awal-awal terbit ini kami masih ragu untuk betul-betul menggunakan buku ini. Ya, jadi mungkin baru dalam sekitar beberapa tahun terakhir, 3-4 tahun terakhir kami menggunakan terminologi histologika ini. Sehingga maksud saya dalam arti bahwa lebih intensif ya penggunaannya itu kami menggunakan terminologi histologika ini. Jadi ini merupakan suatu konsensus kesepakatan bersama dari ini Federative International Committee on Anatomical Terminology. Jadi para ahli anatomi histologi di dunia itu berkumpul untuk membuat suatu persetujuan istilah yang digunakan ya terminologi yang digunakan untuk menyebutkan struktur histologis ya struktur mikroskopik. Nah itu dikumpulkan kemudian dibuat buku ini. Buku ini tentu saja juga tidak sempurna sehingga saya rasa mungkin ke depan juga perlu ada penyempurnaan lebih lanjut, ada revisi lagi begitu. Dan setiap kali kadang-kadang pada setiap revisi itu ada istilah yang ganti gitu. Jadi mungkin dulu zaman saya belajar itu ada beberapa istilah yang kemudian jadi kok jadi ganti ini gitu ya. Beberapa istilah ya tidak banyak tapi ada beberapa yang kemudian jadi ganti penyebutannya juga. Tapi nggak apa-apa ya tidak usah ditakutkan gitu ya.
Dan untuk yang belum pernah belajar sama sekali tidak bermasalah, Anda sedikit mempelajarinya sedikit demi sedikit dan tidak usah semuanya, tidak perlu semuanya istilah anatomi ya di anatomi nanti Anda mungkin juga bertanya, bisa menanyakan pada dosen di anatomi buku terminologinya apa ya. Silakan, edisi terbarunya saya tidak hafal. Tidak perlu dihafalkan semuanya juga, ya kan? Ya, jadi sedikit demi sedikit saja dipelajari sehingga Anda tahu bahwa terminologi itu ada, sehingga kemudian tidak bingung ketika ada orang yang mengungkapkan hal tersebut, ya. Kemudian ini juga sebaiknya nanti Anda gunakan ketika Anda menulis menulis proposal, menulis tesis dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia terutama kita kalau menggunakan istilah medis kita gunakan terminologi kedokteran ya. Jadi silakan nanti digunakan ketika Anda menulis. Jadi tidak usah hafal semuanya sekarang, tapi nanti kalau Anda sudah masuk ke bidang Anda, ingin melakukan penelitian dalam bidang tertentu, jadi lebih sempit kan ya. Nah, itu terminologi dalam bidang itu yang Anda harus kuasai dan hafalkan. Jadi tidak usah semuanya. Sekarang ini kan pengenalan, jadi Anda tahu istilah-istilahnya ya. Kemudian bagaimana cara menentukan dan memahami struktur jaringan pada preparat dengan mudah. Jadi untuk jaringan itu kan kita biasanya mengamati di bawah mikroskop. Nah, ketika mengamati di bawah mikroskop itu biasanya jaringannya diwarnai terlebih dahulu. Karena kalau jaringan itu tidak diwarnai, maka tidak kelihatan apa-apa ya, karena transparan kan, tidak berwarna. Tidak berwarna, transparan. Jadi harus diwarnai terlebih dahulu. Nah, ini bagaimana cara memahaminya? Yaitu kita lihat dulu ini diwarnai dengan apa. Kita cari informasinya dulu. Ini warnanya apa ya? Dan kemudian harus kita pelajari. Ya, Kusnita, ada apakah? Ada pertanyaan, Kusnita? Oh, tidak? Ya, tidak ada, Dok. Ini kepencet, maaf Dok, tidak ada. Ya, ya. Jadi pewarnaannya. Jadi kalau Anda belajar itu biasanya di atlas. Kalau melihat atlas, buku-buku teks itu biasanya ditulis di situ pewarnaannya apa. Itu pasti ditulis. Ditulis warnanya apa. Kemudian pasti ada penjelasannya. Penjelasannya, oh ini struktur ini gitu ya. Jadi kita pelajari dulu pewarnaannya, kemudian warnanya itu nanti akan menunjukkan strukturnya apa. Jadi lihat atlas saja. Pada atlas itu akan ada banyak penjelasan-penjelasan dan kita bisa memahami dari atlas tadi. Ya, jadi kalau melihat sendiri saja ada irisan jaringan dilihat tanpa bantuan apa-apa ya pasti sulit. Saya juga sulit untuk itu ya. Jadi kalau belum biasa memang sangat sulit. Tapi kalau kita melihat atlas pasti banyak penjelasannya. Dan yang paling dulu kita periksa adalah ini pewarnaannya dengan pewarnaan apa gitu ya. Karena pewarnaan yang berbeda pasti akan memberikan gambaran yang berbeda pula. Nah, struktur dan fungsi itu sangat terkait ya. Ini salah satu buku anatomi fisiologi yang juga bisa Anda gunakan dan saya ambil satu tabel pada buku tersebut pada halaman ini ya. Ini Anda sudah tahu ada 4 jaringan dasar, definisinya apa ya masing-masing jaringan tadi ya, ada fungsi yang terkait dengan struktur tersebut ya. Jadi ini kan epitel misalnya, itu kan ada sel-sel yang rapat. Sel-sel yang rapat sehingga fungsinya apa? Fungsinya pasti untuk ini menjadi pelapis ya, epitel pelapis atau dia berfungsi untuk membuat membentuk glandula ya. Glandula itu kelenjar yang memiliki sel-sel yang mengeluarkan produk ya seperti misalnya tadi hepar ya. Hepar itu kan juga kumpulan sel-sel yang mengeluarkan produk tertentu ya kan. Nah, itu berarti dia dan selnya rapat satu sama lain, berarti dia termasuk tectus epithelialis gitu ya.
Ya, jadi kemudian juga tadi berfungsi untuk proteksi, sekresi, dan absorpsi. Absorpsi juga ya, misalnya pada usus itu ya, epitelium pada usus itu kan berfungsi untuk absorpsi. Selain dia juga untuk merupakan suatu struktur pelapis, ya, struktur pelapis. Ya. Jadi itu fungsi, maaf. Fungsi textus epithelialis. Textus connectivus, nah ini cirinya tadi lebih banyak matriks ekstraselularisnya dibandingkan dengan selnya, ya. Dan ini fungsinya biasanya untuk ya penyokong ya, support penyokong dan proteksi organ, misalnya membentuk kapsula ya kan, kemudian menghubungkan ya connectivus ya, menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain ya, misalnya tadi epitelium di usus dengan textus muscularisnya, yaitu diantaranya ada textus connectivus untuk menyatukan mereka menjadi satu organ gitu ya. Kemudian textus nervosus itu berfungsi terutama untuk regulasi tadi ya, memberikan informasi, mengirimkan informasi ya pada semua sel di tubuh kita. Textus muscularis ya dia bisa untuk kontraksi ya, bisa digerakkan gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contohnya ya. Nah, kemudian ini pertanyaan berikutnya, korelasi antara tipe epitelium dan fungsinya. Memahami epitelium ya, bagaimana. Nah, itu tadi juga sangat terkait sekali dengan fungsinya. Jadi kita bisa pikirkan misalnya ini seperti ini, tractus digestivus ya. Tractus digestivus itu fungsi utamanya kan untuk ini ya, pencernaan, kemudian absorpsi ya kan. Kalau absorpsi berarti apa? Berarti kita tidak ini ya, tidak bisa selnya kok berlapis tuh nggak bisa ya kan, selnya kan mesti selapis saja. Kalau diabsorpsi kok selnya berlapis-lapis kan sulit, nanti mengirimkannya ke bawah sulit sekali gitu kan. Berarti sangat logis bahwa ini pasti dibentuk oleh epitelium yang selapis. Selapis itu artinya simplex. Ini apa maksud saya simplex, ini artinya selapis atau terminologinya selapis itu simplex ini. Jadi tadi ya memahami arti ya. Jadi ini epitelium simplex. Simplex itu artinya selapis. Selapis, satu lapis. Kemudian bentuknya ini bentuknya kolumnar. Jadi bentuknya kolumner seperti kolom gitu ya. Jadi karena ini juga epitelium tadi selain mengabsorpsi, mengirimkan, mengambil nutrisi dari lumen usus dan mengirimkannya ke lamina propria ya, nanti supaya masuk aliran darah ya. Nah, itu berarti dia tidak bisa pipih juga ya, tidak bisa pipih karena dia punya fungsi yang nanti juga harus mengolah mengolah nutrisi yang diabsorpsi tadi sebelum dikirimkan ke lamina propria. Jadi pasti bentuknya tidak pipih ya, dan juga harus ada proteksinya kan, ada unsur proteksinya juga karena dia secara langsung berhubungan dengan dunia luar ya kan. Jadi harus pipih, tapi ya jangan terlalu pipih gitu ya. Maksud saya tidak tebal ya, nah, tidak tebal, tipis ya, harus cukup tipis, tapi tidak terlalu tipis juga. Jadi simplex, kolumnar itu sangat cocok sekali dengan fungsi di tractus digestivus. Ya. Kemudian kalau tractus respiratorius itu epiteliumnya pseudostratificatum, pseudostratificatum di sini. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan simplex kolumnar, tapi di sini dia tidak terlalu banyak berperan untuk absorpsi ya. Kemudian nanti tapi dia punya fungsi proteksi yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan tractus digestivus ya di sini ya. Jadi dia harus ada fungsi proteksi karena kalau nafas itu kan setiap saat ya, kalau makanan ya kadang-kadang puasa gitu ya, tidak makan ya. Jadi textus epithelialis pada tractus respiratorius itu terutama yang bagian atas itu epiteliumnya pseudostratificatum. Jadi kita lihat di sini masing-masing organ itu punya
tipe epitelium yang khusus, yang utama pada organ tersebut. Ya. Tapi kalau traktus respiratorus yang bagian bawah, misalnya ini alveoli ya, sudah sampai di alveoli, maka epiteliumnya berubah menjadi epitelium simplex squamosum. Ya. Jadi pipih selapis, ya ini selapis, simplex ya, squamosum pipih. Ya. Karena apa? Karena digunakan untuk pertukaran gas ya, bukan pertukaran gas. Jadi kalau epitelnya kemudian besar gitu ya, jadi tidak mungkin untuk bisa dengan cepat mengalirkan gas tadi. Jadi harus pipih, ya harus pipih. Jadi ini di alveoli dan juga endotelium ya di vasa sanguina pembuluh darah itu epiteliumnya adalah simplex squamosum. Kemudian sebaliknya ini yang di kulit ya, kutis kulit ya, kemudian kavum oris, esofagus, vagina. Nah, ini tuh kan semua rentan dengan gesekan. Rentan dengan gesekan. Kita makan ada durinya, sampai esofagus juga mungkin masih keras gitu ya. Vagina demikian juga ya. Nah, kita membutuhkan epitelium yang cukup kuat. Jadi epiteliumnya harus berlapis ini. Epitelium stratificatum. Stratificatum artinya berlapis. Ya. Squamosum bentuknya squamosum. Nah, khusus untuk epitelium stratificatum, epitelium yang berlapis, itu bentuk selnya itu yang disebutkan pada tipe epitelium ini merupakan bentuk sel yang ada di lapisan paling superficial. Jadi ini epitelium stratificatum squamosum itu bentuk selnya tidak semuanya pipih ya kan, tetapi bagian superficialnya itu memiliki bentuk yang pipih. Karena itu dinamakan sebagai epitelium stratificatum squamosum. Nah, ini pertanyaan lainnya, pada jaringan epitelium simplex columnare terdapat mikrofili ini ya. Mikrofili terbentuk dari sel apa? Nah, ini sebenarnya yang dinamakan mikrofili itu merupakan bagian dari sel. Ya. Jadi mikrofili, ini mikrofili ini satu sel. Nah, ini mikrofili itu bagian dari sel. Nanti di mata kuliah biologi sel molekuler saya rasa Anda bisa mengingat kembali, belajar lagi lebih jauh ya. Jadi mikrofili itu bagian dari sel. Jadi bukan terbentuk dari sel-sel apa, ini bukan ya. Jadi ini merupakan bagian dari sel kalau mikrofili. Tapi mungkin yang Anda maksud ini salah ketik mungkin ya. Yang dimaksud adalah fili ya. Jadi pada apa? Ini contohnya ini adalah gambaran histologi yeyinum ya. Jadi intestinum tenue segmen yeyinum. Ini gambarannya seperti ini ya. Jadi ini di sini ini adalah nanti waktu belajar tractus digestivus mungkin bisa Anda pelajari lebih dalam ya. Jadi di sini ini adalah namanya plika, jadi ada lipatan ya kan. Ada plika intestinalis, lipatan usus. Itu ada kita bisa temukan pada yeyinum manusia ini ya, seperti ini ada lipatan. Nah, di sini itu ada fili lagi, ada fili-fili. Jadi di sini ada fili ya, satu fili, ini fili lagi ya. Ini ada fili lagi ya, fili lagi. Jadi fili-fili. Nah, fili ini di bagian permukaannya itu dibentuk oleh enterositus, jadi epiteliositus tadi. Textus epithelialis yang Anda sebutkan di sini, epitelium simplex columnare pada usus ya, pada intestinum, itu yang melapisi semua permukaan usus ya. Tapi ini ususnya membentuk fili-fili, membentuk tonjolan-tonjolan seperti ini. Bentuk tonjolan-tonjolan ini. Nah, inilah yang di permukaan ini yang kecil-kecil ya. Kecil-kecil ini adalah sel-sel epitelium tadi ya, sel-sel epitelium ya yang kita sebut sebagai enterositus yang terutama ya, nanti banyak macam selnya ya. Sel utamanya adalah enterositus yang menyerap makanan itu di sini ya. Yaitu ini yang menyusun ini pelapis fili-fili tadi ya. Kalau mikrofili tadi ya bagian dari sel. Jadi ini satu enterositusnya tadi, satu enterositus, maka ini adalah mikrofili. Jadi fili kecil, mikrofili itu bagian dari selnya. Sedangkan kalau fili ini ya, fili itu dibentuk oleh
banyak sel, yang dibentuk oleh banyak sel. Ini ada epitelium, di tengahnya ada lamina proprianya, ya, seperti ini ya. Ini kalau ini membentuk tadi plika ya, plika intestinalis ya, lipatan seperti ini ya, secara keseluruhan. Ya. Ya, nanti bisa dipelajari lagi. Jadi setiap sel itu memiliki bentuk tertentu. Kadang-kadang memang di struktur, kalau melihat struktur histologi ya, kadang-kadang apalagi kalau jaringannya itu disiapkan dengan irisan blok parafin begitu, itu seringkali batas membran selnya, jadi membran selnya itu tidak terlihat jelas karena ketika dimasukkan etanol nanti larut ya lemaknya, sehingga seringkali sulit untuk dilihat batas membran plasmanya ini. Tapi seringkali kita mengamati dengan melihat intinya. Jadi intinya, kalau intinya ini pipih-pipih, biasanya bentuk selnya ini squamous juga, pipih juga ya. Kalau selnya bentuknya kotak, ya, itu biasanya intinya bulat ya. Kalau ini yang seperti sel di usus tadi, bentuknya kolumnar ya, kolumnar kan epithelium simplex columnar. Nah itu biasanya intinya oval seperti ini. Ya. Ada sel juga yang ini misalnya di kulit itu bentuknya poligonal, bersegi banyak ya, bersegi banyak. Itu intinya biasanya juga bulat ya, ini lebih besar ya. Kemudian ini yang berbentuk seperti bintang itu juga intinya biasanya membulat ya. Kemudian ini ada yang berbentuk ya macam-macam sel darah itu memiliki bentuk inti yang khusus juga ya, nanti silahkan Anda pelajari ya. Kemudian kalau eritrositus itu merupakan satu-satunya sel yang tidak berinti ya. Sel dewasa yang tidak berinti itu adalah eritrositus ya. Kemudian ada yang bentuknya ini seperti gelondong benang yaitu fusiformis seperti ini ya. Siformis ini intinya juga pipih-pipih ya seperti ini atau oval seperti oval kecil seperti ini, tapi ini biasanya digunakan untuk menyebutkan sel-sel apa ya mesenkimal dan juga sel-sel otot polos gitu ya, dan biasanya mereka membentuk gerombolan yaitu berkas seperti ini ya. Kemudian ada yang bentuknya silindris atau fibrus yaitu berserabut gitu ya seperti sel-sel otot ya. Myofibra striata, myofibra striata, jadi otot lurik ya. Otot lurik itu kan panjang seperti itu ya, seperti ini ya. Itu bentuknya. Jadi kita kenali dari bentuk-bentuk sel ini pada jaringan biasanya. Kemudian kita lihat bagaimana dia membentuk struktur. Jadi hubungan dia dengan sel-sel yang lain, bentuk yang dia buat, ya misalnya apakah dia membentuk suatu struktur yang di tengahnya ada lumennya kah, misalnya, atau dia menggerombol membentuk suatu struktur dengan bangunan yang khas, misalnya pada hepar itu ya, ada struktur lobulus hepaticus gitu ya. Mereka sel-selnya kan juga membentuk suatu struktur dengan di tengahnya ada vena centralis, kemudian sel-selnya membentuk seperti jari-jari gitu ya. Jadi kita kenali bentuk selnya, kemudian bagaimana dia membentuk struktur tersebut, ya. Membentuk jaringan tersebut. Kemudian berapa banyak matriks ekstraselularisnya, kita lihat juga susunannya. Ya. Jadi kalau belajar ya nggak usah bingung ya, buka atlas saja, buka buku teks, buka atlas, di situ pasti ada penjelasannya. Nah, ini apakah jaringan penyusun, misalnya textus epithelium, dapat berubah dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal? Ya, ini pasti bisa ya. Jadi pasti bisa berubah. Jadi misalnya ini yang sangat terkenal ini rokok ini pada bronkus ya. Ini bronkus yang normal tuh seperti ini ya. Epiteliumnya adalah epitelium pseudostratificatum. Ini bersilia ya. Jadi Anda nanti ingat kembali bedanya antara silia dan mikrofili. Kalau mikrofili tadi digunakan untuk apa? Untuk apa? Mikrofili? Siapa yang mau jawab? Mikrofili digunakan untuk apa?
Izin dokter, memperluas jaringan penyerapan. Memperluas jaringan Memperluas permukaan ya. permukaan ya. Ya, memperluas permukaan. Sedangkan kalau silia digunakan untuk apa? Menyaring. Penyaringan ya. Menyaring. Kok bisa menyaring? Untuk pembersihan, Dok. Ya, dia bisa bergerak ya. Kalau silia itu bisa bergerak. Pembersihan, Ya, clearance. bisa mengarahkan ini ya, kalau ada kotoran masuk kan nempel ke mukusnya, kan ini mukosa ya, ada mukusnya. Kemudian nanti dengan gerakan silia tadi ini kotoran-kotoran tadi bisa digerakkan keluar ya. Tapi tidak hanya itu ya, misalnya yang punya silia lagi selain di traktus respiratorius, manakah sel di traktus manakah atau di organ manakah yang punya silia? Ada yang masih ingat? Izin dok, tuba fallopi dok. Ya, tuba uterina ya, di tuba uterina di situ juga punya silia. Nah, dia silianya digunakan untuk membantu ya, membantu ositus dan sigut ya untuk bisa kemudian mengarah ke uterus ya. Jadi kan jadi di silia itu ada sesuatu yang bisa menggerakkan ya, bisa bergerak ya, bisa membuat silia tadi bergerak. Sementara kalau mikrofili tidak, dia pasif, fungsinya hanya untuk meningkatkan luas permukaan saja gitu ya. Dan ini seperti kita lihat di sini kalau ada paparan asap rokok, maka epiteliumnya ini bisa ganti ya. Jadi ini yang di tengah ini ya, epiteliumnya ganti jadi epitelium apa ini epiteliumnya? Simplex. Ya, ini tidak simplex. Ini kita lihat kan banyak lapisannya. Oh, stratifikatum ya, Dok. Ini kan stratifikatum. Jadi stratifikatum. Ya. Jadi kita lihat ini kita menggunakan, Anda mungkin masih ingat ini pewarnaan apa yang digunakan ya kira-kira? HE. Ya, hematoksilin eosin. Ya, betul ya, sudah banyak yang ingat ya. Hematoksilin eosin ya, nanti mata kuliah TDRP ya, Anda bisa mempelajari lagi, mengingat kembali beberapa pewarnaan ya. Ini pewarnaannya hematoksilin eosin. Warnanya dua kan ya. Hematoksilin itu akan mewarnai nukleus berwarna biru keunguan ini ya. Nukleus. Jadi kalau ada warna biru keunguan berarti apa? Itu adalah nukleus ya, inti sel. Ya, betul ya. Sifatnya asam. Ya. Jadi ini kalau ada biru keunguan berarti ada nukleus. Jadi kalau ada satu nukleus itu ada satu sel, ya kan? Kita kan di sini tidak bisa melihat ini batas membran plasmanya ya. Membran plasmanya itu tidak kita lihat. Jadi batas satu selnya itu tidak jelas ya, tidak begitu jelas. Tapi kita bisa lihat di sini ini bahwa ini banyak sel ya kan? Banyak sel. Mohon maaf ini yang kiri dan kanan itu perbesarannya tidak sama ya. Jadi di sini nukleusnya kelihatan besar-besar yang di kiri ya, karena memang perbesarannya lebih tinggi yang di kiri ini ya. Kita lihat juga sama kan di sini juga hematoksilin eosin. Ini satu bulatan itu satu nukleus di sini ya. Nukleus. Jadi yang berwarna biru keunguan ini semuanya nukleus. Nukleusnya bentuknya macam-macam ya. Jadi kita tidak bisa melihat bentuk selnya secara langsung, kita bisa memperkirakan bentuk sel tadi dengan melihat bentuk nukleusnya seperti ini ya. Yang ini di kiri tadi ini adalah pseudostratificatum. Jadi kelihatannya tidak satu lapis ya, tapi sebenarnya berlapis. Jadi itu artinya pseudostratificatum ya. Sel-selnya semua melekat pada membrana basalis yang sama. Jadi sebenarnya mereka satu lapis, tapi karena tingginya selnya tidak sama, mereka kelihatan seperti berlapis, pseudostratificatum ya. Nah, kalau yang kembali yang di kanan ini ketika sudah
terkena asap rokok, ini bisa jadi seperti ini ya, karena ada cedera. Ketika ada cedera, kemudian sel-selnya memperbaiki diri, ada proses regenerasi, tapi regenerasinya jadi keliru ya, karena kemudian terjadi metaplasia. Karena dia kok luka terus-menerus, berarti dia harus menjadi lebih protektif lagi ya, menjadi suatu struktur yang lebih bisa menjaga supaya tidak terkena iritasi dari zat-zat yang bisa merusak jaringan, maka kemudian sel-selnya justru berkembang menjadi seperti di esofagus, seperti di rongga mulut, ya kan, seperti di kulit, begitu kan, menjadi epitelium stratificatum ya, berlapis. Ya, ini kan benar-benar berlapis, ini banyak nih ya, lapisannya kan banyak nih ya, epitelium stratificatum squamosum. Jadi di bagian atas ini ya, ini kan pipih-pipih ya, kita lihat yang di kiri ini lebih jelas ya. Kadang-kadang yang di tengah ini terpotong melintang selnya, jadi kelihatan bulat ya. Di sini kita lihat ini sel-sel yang bagian paling superficial itu pipih bentuknya. Jadi epitelium stratificatum squamosum seperti ini ya. Jadi ini merupakan kondisi yang kita sebut sebagai metaplasia, jadi berubah bentuk selnya. Ya. Jadi dengan berbagai faktor-faktor yang lain itu bisa terjadi perubahan-perubahan pada jaringan yang kemudian bisa berujung pada perubahan fungsi ya pada organ-organ tersebut. Ya. Ini salah satu contoh saja mungkin yang paling terkenal ya. Kemudian ini ada perbedaan bagaimana membedakan jaringan karsinoma dan sarkoma. Sekali lagi ini bukan kompetensi Anda dan bukan kompetensi saya juga. Jadi bukan kompetensi kita semua ya. Jadi kalau Anda ingin melihat ya cari saja di atlas ya kalau memang nanti diperlukan untuk riset misalnya ya, tapi ini sama sekali bukan kompetensi kita ya. Jadi kita hanya ini saya hanya memperlihatkan gambar ini untuk memperlihatkan bedanya antara jaringan epitelium. Ini kita lihat ini, oh ini pasti epitelium. Jadi kalau saya ini apa? Saya tidak bisa mengidentifikasi, tapi saya tahu oh ini epitelium. Ya. Ini yang di kiri ini ya kelihatan bahwa ini epitelium. Jadi apakah ini kanker apa? Saya tidak tahu ya. Tapi kalau ini oh ini epitelium ya, jelas ini kelihatan sekali bahwa ini epitelium, ada sel-sel yang padat ya. Kemudian mereka melekat satu sama lain, ya, berhubungan satu sama lain, begini sangat erat ya, berhubungan erat satu sama lain, membentuk struktur-struktur ini, membentuk ductus-ductus seperti itu ya, membentuk ductus-ductus karena pada apa namanya glandula mamaria itu juga banyak ductus-ductusnya. Jadi seperti ini kan membentuk banyak ductus-ductusnya. Seperti ini ductusnya kok banyak sekali gitu ya. Ini jaringan yang tidak normal ya. Kemudian ini kita lihat oh ini ada sel-sel yang banyak yang pipih-pipih ya. Ini kan seperti sel-sel otot polos gitu ya, sel-sel otot polos yang bentuk berkas-berkas divisi seperti ini, tapi juga tidak memiliki suatu struktur yang kelihatan normal gitu ya. Kalau normalnya kan otot polos membentuk berkas yang rapi, yang bagus, tapi ini kan tidak, ini banyak juga pembuluh-pembuluh darah di sekelilingnya ya seperti ini. Jadi kalau saya ditanya ini jaringan apa, saya juga tidak tahu. Tapi saya bisa memperkirakan oh ini sel-selnya ini mesensimal yang kemungkinan berasal dari ini otot-otot gitu, otot polos. Ini kelihatan mirip dengan sel-sel otot polos. Gitu. Jadi sekali lagi ini bukan kompetensi kita ya. Ini juga ductus excretorius itu ini memang beda, ada yang selapis, ada yang berlapis. Biasanya yang kecil itu selapis, ketika kemudian bermuara pada ductus yang lebih besar, itu ductus yang lebih besar tadi memiliki epitelium yang berlapis. Jadi epitelium stratificatum cuboideum misalnya, ada ya, epitelium stratificatum cuboideum. Sementara yang kecil epitelium simplex cuboideum misalnya, ya seperti itu ya. Jadi memang berbeda-beda, tapi nggak perlu bingung ya. Jadi kita juga tidak perlu terlalu menghafalkan. Nanti kalau Anda menuju pada
mempelajari struktur tertentu, nanti silahkan itu yang dihafalkan ya. Tapi secara umum di sini Anda memahami bahwa itu ada artinya ya, kemudian bisa dan struktur tersebut bisa sangat terkait dengan fungsinya. Jadi kalau misalnya kan kalau duktusnya itu kecil ya dinding pelapisnya tipis saja kan tidak apa-apa karena isinya kan juga sedikit. Tapi begitu kemudian duktusnya itu besar, isinya kan juga banyak sehingga ini dindingnya juga harus lebih diperkuat sehingga wajar kalau dindingnya berlapis gitu ya. Nah, bagaimana mengetahui penyusun jaringan dominan pada satu organ? Itu ada yang ingin berpendapat? Pertanyaan dari teman Anda, ada yang ingin berpendapat? Silakan. Izin dokter. Silakan. Mbak siapa nih, Mbak? Wiwara, Dok. Ya, silakan. Sasa, iya. Mungkin kita harus mengetahui ya seperti tujuannya mempelajari histologi atau biologi itu untuk mengetahui penyusunnya apa kita tak harus tahu fungsinya apa gitu. Jadi kan tadi seperti dokter jelaskan sudah misalkan dia squamous fungsinya buat apa, epitel ini buat apa. Jadi nanti kita kalau tahu fungsi jaringannya apa kira-kira penyusun jaringannya secara dominan mungkin itu gitu. Gitu dok. Ya, ada yang lain lagi yang ingin memberikan masukan? Ya satu gampang saja, buka buku saja gitu ya. Kalau untuk mengetahui penyusun jaringannya apa, nah belum tahu misalnya kita buka buku, ya. Kita buka buku dulu. Nah, kemudian yang dominan yang mana? Nah, kita lihat saja misalnya di usus tadi ya. Di usus tadi kadang-kadang menentukan yang dominan yang mana juga kadang-kadang sulit ya. Kalau yang jelas misalnya di otot ya, musculus femoralis misalnya, musculus ya, kalau di musculus itu kan pasti yang dominan ya textus muscularis pasti ya kan. Di otak nah, yang dominan ya pasti textus nervosus begitu kan. Mungkin organ-organ yang kompleks ya misalnya itu kita kadang-kadang juga sulit untuk menentukan yang dominan yang mana gitu. Misalnya di usus tadi ya itu ya ini ya banyak ototnya kan juga banyak karena dia harus kontraksi, ada gerakan peristaltik ya, tapi juga epiteliumnya juga dominan gitu ya, ada fungsinya untuk absorpsi gitu ya. Tapi mungkin kadang-kadang yang dimaksud dengan yang dominan itu yang banyak yang mana ya. Kalau dibandingkan memang kalau di usus itu ototnya lebih banyak dibandingkan dengan epiteliumnya. Nah, jadi kemudian kalau seperti itu kalau ditanya ya iya ini dominan ototnya karena lebih banyak. Tapi kalau secara fungsi ya sama-sama ya semuanya sama karena dia ada fungsi absorpsi dan juga fungsi peristaltik tadi bergerak juga ya. Ya, disilahkan nanti dibaca penyusunnya apa. Kalau belum tahu buka buku saja ya. Bertanya pada teman, berdiskusi, bertanya pada dosen ya dan membuka buku ya. Buka buku atau cari di internet sekarang ya. Nah, ini kemudian ada banyak pertanyaan tentang regenerasi jaringan. Kenapa ada beberapa sel yang sulit regenerasi? Bagaimana mekanisme regenerasi pada tiap jenis jaringan? Apa penyebab beberapa organ dapat memperbaiki diri dengan cepat, organ lain sulit? Ya. Apa upaya percepatan regenerasi yang sulit sembuh? Gitu. Nah, ada yang ingin memberikan komentar atau menjawab pertanyaan atau memberikan komentar terhadap pertanyaan-pertanyaan ini? Saya yakin semua sudah ini membaca juga ya sebelumnya atau pernah mempelajari sebelumnya. Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Izin masuk dok. Silakan. Izin masuk dok. Silakan. Ya terkait dengan ini sebelum ke pertanyaan regenerasi jaringan sih dok, sebenarnya ada hal yang pengen saya tanyakan. Tadi kan disampaikan bahwa ada berbagai macam bentuk-bentuk di dalam bentuk-bentuk sel begitu. Ada yang memang fungsinya untuk otot dan lain sebagainya. Apakah bentuk-bentuk itu dibedakan berdasarkan fungsinya
ataukah seperti apa? Kemudian setiap bentuk itu kan mempunyai sel sendiri-sendiri, dan di dalam struktur sel masing-masing itu apakah mempunyai isi yang sama, kayak misalnya ada ribosomnya, nukleusnya, dan lain sebagainya, semuanya sama, ada semua itu. Terus kemudian yang terakhir sih Dok. Bentar, nanti saya lupa. Satu-satu dulu ya. Jadi apakah semua sel itu sama? Isinya ada organela-organelanya. Jawabannya bagaimana? Ada yang mau membantu menjawab? Ya, prinsipnya sama. Semuanya memiliki semua organela tadi, tapi tentu saja ada beberapa perkecualian. Misalnya tadi ada eritrositus tidak punya nukleus, ya kan? Yang lain punya bermacam-macam organela tadi, tapi dengan komposisi yang berbeda-beda. Misalnya di otot jantung itu ya, otot jantung itu punya mitokondria banyak sekali, paling banyak sekali. Kalau siapa yang fibroblastus yang tidak aktif misalnya, ya jadi sedikit dia sel-sel yang tidak terlalu aktif, maka mitokondrianya juga sedikit saja cukup gitu kan. Tapi otot jantung ya harus berdetak terus setiap saat, ya kan? Diminta atau tidak diminta siap sedia bekerja terus. Nah itu mitokondrianya harus paling banyak misalnya. Ada nanti saya rasa di biologi sel molekuler Anda bisa mempelajari lagi untuk organela tersebut. Itu satu ya. Pertanyaan berikutnya tadi bentuk selnya apakah bentuk sel? Ya, bentuk sel itu apakah dipengaruhi oleh fungsi dari masing-masingnya atau bagaimana, Dok? Ya, berkorelasi. Berkorelasi artinya bentuk sel itu menentukan fungsinya, dan kemudian tadi ketika ada suatu paparan lingkungan, kondisi yang berubah, bentuk selnya pun bisa berubah pula begitu. Misalnya di glandula tiroidea misalnya ya. Di glandula tiroidea itu kalau tidak aktif itu jadi pipih-pipih bentuknya. Tapi kemudian ketika aktif dia bisa kuboid sel-selnya. Atau bisa kadang-kadang kalau aktif sekali kemudian bisa jadi kolumnar sedikit lebih tinggi lagi gitu misalnya. Jadi bisa menyesuaikan dengan fungsinya itu. Gitu ya. Iya. Mungkin yang terakhir Dok ini ya, yang apa? terkait dengan di atasnya sel itu kan bicara soal jaringan juga. Nah, ketika terjadi masalah pada jaringan tersebut, kemudian kayak misalkan problematiknya dia ada cedera otot misalkan. Nah, ketika terjadi cedera otot, apakah terjadi perubahan bentuk terhadap sel itu sendiri atau memang hanya melakukan regenerasi sel aja, Dok? Ya, regenerasi itu kadang-kadang kemudian juga jadi berubah dalam arti kalau pada dasarnya sih kalau otot ya tidak berubah. Jadi kadang-kadang beberapa regenerasi juga menimbulkan perubahan. Tadi misalnya tadi ya berupaya tadi kan sebenarnya upaya regenerasi tadi kalau bronkus kena paparan asap rokok itu kan rusak, kemudian dia berupaya untuk regenerasi. Tapi regenerasinya kemudian karena lingkungan yang berubah tadi, dia kemudian membuat epitelium yang lebih tebal tadi kan, tidak lagi berupa epitelium yang normal tapi jadi lebih tebal begitu, sehingga itu menjadi berubah juga bentuknya gitu ya bisa ya. Jadi memang kondisi lingkungan bisa kemudian membuat strukturnya juga bisa berubah ya. Struktur yang berubah membuat nanti fungsinya juga berubah. Jadi selalu korelasikan antara struktur dan fungsi. Jadi setiap kali belajar struktur jangan hanya menghafalkan saja. Ini namanya ini namanya ini namanya ini. Tapi kenapa ini bentuknya seperti ini pasti punya fungsi tertentu ya. Jadi nanti demikian juga untuk makroskopis, apalagi kalau anatomi kan makroskopis seperti itu pasti lebih jelas lagi hubungan antara struktur dan fungsi ya. Ada yang regenerasi ingin berkomentar tentang regenerasi, silakan. Izin berkomentar, Dokter. Iya, silakan Mbak Rifka. Ya. Mungkin untuk ini, Dok, yang bagaimana mekanisme regenerasi pada tiap-tiap jenis jaringan, mungkin izin menjawab, itu terjadi pembelahan sel, kemudian regenerasi sel untuk pembentukan sel-sel yang baru. Sel-selnya ada yang masih bisa proliferasi, kemudian berdiferensiasi menjadi sel-sel yang baru, begitu?
Ada lagi? Terima kasih. Ada yang berkomentar lain? Mungkin pertanyaan yang terakhir itu Dok, yang adakah upaya percepatan regenerasi sel bersifat susah sembuh seperti textus muscularis dan textus nervosus? Itu mungkin kalau muscularis itu lebih cepat regenerasinya ketimbang yang nervous. Itu sih mungkin yang saya tahu. Ya, ada lagi yang lain? Ya, ini kompleks sekali ya sebenarnya regenerasi jaringan. Jadi mungkin kita lihat kalau regenerasi jaringan itu kita lihat dulu penyebab kerusakannya itu apa. Kemudian kerusakannya itu banyak atau sedikit, itu kan juga sangat mempengaruhi kondisi jaringan tersebut, apakah bisa kembali seperti semula lagi atau tidak. Jadi penyebabnya apa, kemudian banyak atau sedikit, lokasinya di mana, itu juga harus diingat ya. Kemudian ketika ada kerusakan nanti ada reaksi tubuh terutama sistem imun kita, dan kadang-kadang kerusakan jaringan tadi diperparah dengan reaksi tubuh kita. Jadi karena misalnya sistem imunnya bekerja, maka justru kerusakannya diperparah dengan reaksi sistem imun tersebut. Ya. Kemudian apakah sel-sel kita itu bisa efisien untuk mengeliminasi penyebab kerusakan dan akibatnya. Jadi kalau ada sel-sel yang rusak, itu kan harus dibersihkan dulu. Sama seperti misalnya kita terkena bencana misalnya, ya. Ada gempa bumi, atau ada angin topan, atau ada tsunami misalnya. Rusak, banyak yang rusak. Sebelum kita bisa membangun lagi, apa yang perlu kita lakukan? Bersihkan dulu kan ya, nggak mungkin langsung dibangun masih rusak berontakan begitu dibangun kan nggak mungkin. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Bersihkan terlebih dahulu. Nah itu apakah sel-sel yang kemudian bertugas untuk membersihkan itu bekerja dengan efisien atau tidak? Kalau mereka tidak efisien bekerja, nanti ya nggak bisa dibangun-bangun, belum selesai dibersihkan, ya kan? Sama seperti kondisi kita sehari-hari kok ini ya, jadi bisa dianalogikan ke sana ya. Kemudian setelah ini dibersihkan, nanti ada sinyal-sinyal proregenerasi, kemudian tadi ketersediaan sel puncanya ada tidak ya, sel-sel yang masih bisa membelah itu ada atau tidak, sinyalnya proregenerasi ini ada atau tidak ya. Kemudian juga yang tidak saya sebutkan di sini nutrisinya ya, sumber-sumber bahan bakunya ada atau tidak ya. Kemudian adakah faktor-faktor penghambat, ini juga yang kemudian menentukan apakah regenerasi jaringan tadi bisa terjadi atau tidak. Mungkin yang saya banyak mempelajari sistem saraf, jadi hobi saya ada sistem saraf. Jadi kalau di saraf itu, di saraf tepi itu akson yang terputus itu bisa regenerasi, bisa memanjang kembali. Di saraf tepi kalau ada akson keputus ya, itu mereka bisa memanjang kembali. Karena apa? Karena di sana ada sel swan ya kan, schwannocytus ya. Sel swan, schwannocytus itu bisa berperan untuk membersihkan kerusakan-kerusakan yang ada, dia bisa memanggil makrofagositus, kemudian ikut membantu mengeliminasi penyebab kerusakan ya, dan juga membantu membersihkan kerusakan yang ada tadi. Dia bisa memberikan sinyal regenerasi pada akson, kemudian dia bisa kemudian membelah lagi, membentuk suatu tabung yang bisa kemudian mengarahkan akson tadi menuju ke sel targetnya lagi, misalnya ke otot yang menuju ke otot lagi begitu ya. Itu sehingga di sana pada saraf tepi tadi aksonnya bisa kembali lagi, nanti schwannocytusnya bisa menyelubungi akson lagi, membentuk selubung mielin lagi, bisa kemudian kita menghasilkan regenerasi jaringan tadi ya. Tetapi kalau di saraf pusat tidak, sulit terjadi hal tersebut ya kan, karena kan di sana neuronnya kan lebih rapat. Kalau tadi kan hanya akson ya. Tapi kalau di saraf pusat itu banyak sekali soma neuronnya berjejeran di situ ya kan. Kalau rusak, somanya sudah rusak ya sulit untuk bisa membentuk sel baru karena sel puncanya juga ketersediaannya terbatas kan pada lokasi-lokasi tertentu saja. Kemudian juga ada banyak faktor penghambat di sana. Selain tadi juga yang bertugas membersihkan ini tidak efisien di saraf pusat.
Ya, mikroglianya tidak terlalu efisien untuk membersihkan kerusakan yang terjadi. Kemudian di saraf pusat justru ada kerusakan-kerusakan yang tambahan bisa terjadi karena mereka strukturnya membentuk sirkuit begitu, sehingga justru ada kerusakan tambahan yang bisa terjadi akibat adanya eksitasi yang berlebihan tadi. Ya. Kemudian ada banyak faktor penghambat, jadi astrositus itu justru menghasilkan faktor-faktor yang menghambat pemanjangan akson, gitu ya. Jadi banyak hal tadi menimbulkan kesulitan untuk regenerasi pada jaringan saraf tadi. Untuk di otot itu kita punya miosatelitositus, jadi sel-sel satelit ya, miosatelitositus yang bisa membelah, jadi masih bisa membelah, kemudian bisa berdiferensiasi, jadi dia bisa bergabung dengan miofibra yang sudah ada atau membentuk miofibra yang baru gitu. Jadi bisa ada regenerasi. Jadi kalau misalnya binaragawan itu kan ya ototnya jadi besar itu kan ya. Itu kan karena regenerasi juga sebenarnya, regenerasi yang berlebihan gitu ya. Berlebihan karena ketika kita melakukan gerakan-gerakan tadi mengangkat beban dan sebagainya itu ada kerusakan juga pada otot kita yang kemudian itu direspon dengan pembentukan jaringan baru ini. Itu ya kira-kira ya untuk regenerasi ya. Kemudian ke arah mana pengembangan? Nah ini tadi kalau untuk mengatasi berbagai masalah degenerasi yang sulit untuk diperbaiki secara alamiah, maka orang sekarang banyak mempelajari ini rekayasa jaringan ya. Rekayasa jaringan ini merupakan bidang ilmu yang sangat berkembang saat ini. Jadi kita mempelajari sel-sel, bagaimana dia membentuk jaringan pada ini ya, secara normalnya bagaimana, dan bagaimana jaringan itu kemudian bisa dikembangkan ya, baik itu in vivo atau in vitro. Misalnya in vitro dibuat dulu sehingga kemudian nanti dibentuk menjadi organ, baru kemudian dimasukkan pada pasien ya, atau dia kita memicu ya, memberikan sesuatu yang bisa memicu perkembangan organ itu secara in vivo gitu. Nah, itu kita harus mempertimbangkan ini sinyal-sinyal, kemudian selnya dari mana asal selnya ya, asalnya dari pasien itu sendiri atau dari luar ya. Kemudian kita bisa memberikan ini, bisa ada ilmu material gitu ya, ada memberikan material-material yang bisa digunakan untuk sel-sel tadi membentuk jaringan. Jadi kita bisa memberikan semacam kerangka gitu ya. Jadi ini membentuk perancah, gitu. Perancah bahasa Inggrisnya scaffold, ya bahasanya scaffold, perancah itu digunakan untuk supaya sel-selnya tadi bisa membentuk struktur yang kita inginkan. Jadi membentuk perancah yang sesuai sehingga sel-selnya bisa membentuk struktur yang dengan bentuk yang kita harapkan. Kemudian kita harus memperhatikan ini faktor-faktor sinyal-sinyal yang bisa memicu sel tadi berdiferensiasi menjadi sel yang kita harapkan nanti bisa berfungsi normal di dalam tubuh. Jadi ini banyak sekali dikembangkan, tapi ya masih banyak sekali kendala, banyak sekali ini perkembangan memang, tetapi juga masih banyak kendala yang ada ya. Ini di bidang medis ya, di bidang makanan itu juga sudah banyak ini ya dipelajari ini daging misalnya ya, daging yang dibentuk di kultur itu ya, diproduksi di kultur itu makanan itu kan juga membentuk jaringan pada kultur ya. Jadi pada kultur kita membentuk suatu jaringan otot begitu, ada otot sapi misalnya, dan kemudian itu digunakan sebagai makanan ya, produksi makanan dengan cara kultur misalnya. Kemudian pada penelitian yang lain itu tetap penting bahwa di ke depan misalnya untuk perkembangan obat, kemudian juga penelitian-penelitian tentang
alat diagnosis, untuk mempelajari patogenesis, kita juga banyak menggunakan hewan-hewan coba. Dan dengan hewan coba ini kita juga perlu mempelajari jaringannya. Ya. Tiap kali misalnya efek toksik obat-obat yang baru misalnya ya, atau juga efek toksik zat-zat yang lain yang dikembangkan orang untuk digunakan untuk manusia ya kan, atau peralatan-peralatan medis misalnya, orang mengembangkan peralatan medis misalnya, itu harus melakukan penelitian pada hewan terlebih dahulu, apakah bahan-bahan yang mereka gunakan itu tidak bersifat toksik, dan itu juga harus kita pelajari dengan jaringan-jaringan pada hewan coba tersebut. Itu salah satu contoh penelitian-penelitian yang bisa dikembangkan dengan mempelajari jaringan. Nah, ini sudah tadi ya terminologi. Ada hal yang lain yang ingin ditanyakan? Ada hal lain yang ingin ditanyakan, Kak? Tidak? Ya, jadi ini baru awal semester ya, semester 1. Semoga semuanya tetap semangat belajar ya. Jadi jangan takut kok banyak sekali, enggak apa-apa gitu ya. Tenang saja. Jadi belajar sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi kita tidak perlu membaca semuanya, tidak perlu mempelajari semuanya. Dari jadwal yang ada itu silakan, besok apa ya, besok ini, nah siapkan dulu, belajar tentang topik tersebut terlebih dahulu ya, sesuai dengan jadwal yang diberikan pada Anda saja ya. Sehingga nanti Anda sudah punya pemahaman awal, kemudian Anda bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pada dosen ya, ada diskusi yang saya rasa akan lebih menarik dan bisa diingat lebih banyak dan bisa meningkatkan pemahaman Anda ya. Dan korelasikan satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain karena semuanya sebenarnya sangat saling terkait ya. Terkait satu sama lain ya. Itu dulu ya. Jadi ini tetap jaga kesehatan diri dan lingkungan. Sudah vaksin, ini kami kemarin vaksinasi. Ini foto ini dosen-dosen di histologi. Mungkin ada yang sudah kenal ya. Ini saya. Ini saya Rina Susilowati. Ini Bu Yayah mungkin sudah kenal ya. Bu Yayah, ini Mbak Rike, Mas Satrio, kemudian Bu Dewi, Bu Andwi, dan Bu Dewayani atau Bu Neni. Ya. Oke. Saya harapkan nanti bisa mengenal juga dosen-dosen di MIB ini ya, antara lain juga yang dari Departemen Histologi ini yang aktif sekarang ada baru 7 ini ya. Yang belum bisa mengajar Anda, Mas Satrio mungkin ini baru saja lulus S2 nih, kakak kelas Anda baru lulus bulan Januari yang lalu ya. Sudah kenal ya kelihatannya ya Mas Satrio. Ya. Mohon izin, Dok. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya, mohon izin. Matur nuwun sangat. Siapa ya? Ini iya. Ini terkait dengan penelitian, Dok, rencana penelitian. Insya Allah nanti akan menggunakan ikan, Dok. Ikan. Nah, apakah dengan menggunakan ikan itu nanti ke depannya akan mirip dengan struktur manusia, gitu? Karena kan sekarang ini masa pandemi di mana untuk melakukan penelitian pada manusia itu agak sulit, Dok. Ikannya ikan apa itu zebrafish kah? Pakai zebrafish ya. Saya rasa zebrafish merupakan satu hewan model yang banyak digunakan. Saya rasa enggak apa-apa ya. Anda sudah konsultasi dengan dosen pembimbing? Belum. Oh, nah itu. Jadi satu lagi ya. Kalau boleh sedini mungkin, Anda boleh sedini mungkin diskusi dengan dosen pembimbing, mungkin lewat ketua minat dulu.
lewat ketua minat Anda bisa diskusi penelitian sejak awal. Bagus itu tadi, sudah bagus punya inisiatif awal ya. Tapi kalau belum juga nggak apa-apa, jadi jangan nanti wah itu kok sudah saya kok belum, jadi berkecil hati, jangan ya, nggak usah berkecil hati, nggak apa-apa ya. Jadi kok yang lain sudah, saya kok belum, nanti jadi malah stres, jangan ya, nggak apa-apa. Kalau belum juga nggak apa-apa, kalau sekarang sudah ada pun boleh, atau Anda boleh bertanya. Jadi kadang-kadang dulu kalau masih masuk ke kampus itu juga beberapa mahasiswa kadang-kadang bertanya, datang ke kantor untuk bertanya kira-kira ada penelitian apa yang bisa kami ikuti itu misalnya, ya boleh Anda bisa bertanya seperti itu. Tapi kalau tadi sudah punya ide penelitian tertentu itu boleh. Nah, silakan nanti Anda diskusikan dengan ini minat mana yang cocok dengan penelitian ini misalnya. Kemudian Anda diskusikan misalnya dengan ketua minat. Kemudian nanti dosen siapa yang mungkin paling tepat untuk membimbing Anda di bidang itu gitu. Ya. Itu nanti silakan bisa Anda diskusikan dengan dosen tersebut ya. Nggih, Dok. Terus Dok, lagi Dok, ngapunten. Maaf, ini apakah terkait dengan organ yang akan kita lakukan pemeriksaan? Apakah setiap organ itu akan mewakili hewan yang akan kita periksa? Maksud saya begini, kalau misalnya organ pendengaran misalnya, itu nanti yang mirip dengan manusia itu tikus misalnya, atau ikan misalnya. Kalau misalnya memilih organ yang lain, yang organ mirip dengan manusia itu lebih baik periksa hewan ini misalnya. Apakah begitu, Dok? Atau bagaimana gitu? Iya. Jadi silahkan Anda pelajari ini referensi-referensinya, dan kemudian mendukung mengapa Anda memilih hewan model tersebut. Jadi kan perlu dipelajari lagi, ya kan? Jadi silahkan nanti diskusikan. Makanya nih silahkan nanti didiskusikan dengan calon dosen pembimbing Anda. Jadi misalnya melalui ketua minat ya, atau Anda bisa ini bisa berdiskusi ya. Nanti ini anunya apa tuh? Topiknya apa tuh? Ada, Dok. Oh ya sudah ya, nggak apa-apa kalau tidak mau cerita nggak masalah, silahkan nanti Anda cari, atau kalau Anda bisa konsultasi ya, konsultasi kira-kira ini siapa ya yang bisa membantu Anda nanti ya menjadi dosen pembimbing Anda. Diskusikan sejak awal, kemudian apakah tepat menggunakan hewan model ini ya, itu bisa Anda pelajari sejak awal, jadi diskusikan sejak awal sehingga nanti bisa lebih cepat untuk memulai penelitian gitu. Tapi silahkan jangan berpikir sendiri. Mumpung Anda masih mahasiswa, justru Anda harus diberi fasilitas di sini untuk bisa berdiskusi dengan semua dosen. Anda bisa menjajaki beberapa dosen juga boleh. Kalau menurut ini siapa seperti ini nanti boleh kemudian Anda, oh ya saya ke arah ini saja gitu ya, bisa. Anda punya beberapa kandidat, beberapa pilihan, kemudian Anda bisa berdiskusi dengan beberapa dosen, kemudian oh ya nanti saya milih ini gitu saja, boleh ya. Boleh, enggak apa-apa, silakan. Matur nuwun sangat. Ada yang lain lagi yang ingin didiskusikan? Dokter. Ya. Ya, siapa tadi? Saya, Dokter. Ya, silakan. Saya masih belum jelas untuk yang tipe sekresi itu, Dok. Yang kan tipe sekresi itu yang ada mesokrina, merokrina, holokrin, dan apokrin. Itu sama sih. Belum begitu jelas mengenai organ-organnya juga. Anda baca sendiri saja ya. Halo. Anda baca sendiri saja. Saya rasa itu tidak sulit. Anda coba baca sendiri saja. Kalau nanti masih ada pertanyaan, Anda bisa kontak saya lagi. Oh ya. Ya. Karena saya rasa tidak terlalu sulit, tapi coba dibaca lagi. Terima kasih. Ada lagi kah pertanyaan? Izin berpendapat atau mengkonfirmasi terkait dengan tadi kan pendalaman dokter kan terkait dengan nervous ya, pendalaman keilmuannya. Lah, ingin menanyakan terkait dengan perkembangan saraf pusat sendiri terkait dengan keilmuannya sudah sampai mana, Dok? Sampai mana? Nah, ya, maksud Anda sudah sampai mana? Bagaimana? Ya, perkembangan tentang saraf pusat ya, misalkan adakah memang teknik-teknik regenerasi dalam
otak kayak gitu misalkan. Ah, Vitamin saraf itu kan kayak pernah di rumah sakit itu setiap ada pasien itu dikasih vitamin saraf. Nah itu kayak gimana gitu, Dok? oh iya iya. Kalau otak yang sudah degenerasi kan memang kemudian memang sulit ya diupayakan untuk kembali normal lagi. Nah, sekarang ini banyak sekali yang memberikan terapi-terapi semacam sel punca gitu ya. Sel punca kemudian dimasukkan sehingga diharapkan nanti di sana mereka akan memberikan sinyal-sinyal regenerasi dan ada sel yang bisa membantu sel-sel yang ada di sana untuk kemudian membentuk jaringan yang baru. Tapi ini juga masih belum sepenuhnya bisa digunakan secara luas ya kelihatannya ya, karena memang banyak sekali kendalanya dan masing-masing kerusakan itu kan lokasinya berbeda-beda di otak, itu kan lokasinya berbeda akan menimbulkan kelainan yang berbeda pula. Jadi masih banyak sekali ini pertanyaan yang perlu dijawab untuk regenerasi di otak tadi. Tapi yang mulai banyak digunakan sekarang adalah mencoba melakukan terapi dengan tadi punca misalnya. Kemudian juga terapi-terapi dari yang mengaktifkan bagian-bagian otak tertentu, misalnya dengan sinyal-sinyal dengan pembauan, kemudian stimulasi-stimulasi saraf. Ya. Stimulasi saraf itu juga tidak hanya kemudian dari ini ya, dengan hanya memberikan semacam aliran listrik atau sebagainya, tidak ya. Bisa juga demikian. Ada beberapa stimulasi saraf itu ada alat-alat yang digunakan untuk misalnya mengaktifkan nervus vagus misalnya, itu ya bisa ditempelkan di mana di leher ya, daerah leher tadi, kemudian bisa mengaktifkan saraf tersebut. Bisa juga dengan misalnya olahraga itu juga mengaktifkan saraf sebenarnya, yang di olahraga, kemudian juga paparan-paparan stimulus sensorik itu akan mengaktifkan saraf-saraf kita, dan ketika saraf kita aktif maka ini akan terjaga dengan lebih baik ya, tidak kemudian menurun fungsinya dan justru diperkuat. Jadi yang kita sebut sebagai keplastisan saraf gitu ya. Plasticity, nerve plasticity itu banyak dipelajari, dan keplastisannya itu tidak hanya sekedar membuat sel yang baru, tetapi mengaktifkan sel-sel yang ada. Jadi misalnya mielin ya kan. Mielin itu kan dibentuk di otak oleh oligodendrositus. Mielin itu tidak statis, ketebalannya sekian terus tidak. Tapi ketika aksonnya itu digunakan untuk bekerja, aksonnya tadi, maka mielinnya tadi bisa bertambah tebal. Jadi oligodendrositus bisa mendeteksi, oh ini sel ini bekerja, ya, aksonnya ini bekerja, maka dia bisa kemudian membuat mielinnya bertambah tebal, sehingga kemudian kecepatan impuls saraf yang ada di akson tersebut menjadi lebih tinggi. Sementara kalau tidak digunakan sebaliknya, jadi mielinnya bisa bertambah tipis, yang lebih tipis, sehingga nanti jadi lebih lambat. Demikian juga sinapsis. Sinapsisnya itu bisa menjadi lebih kuat kalau digunakan, tapi bisa melemah ya, menjauh gitu ya, kalau kemudian tidak digunakan. Jadi dan juga matriks ekstraselularis. Jadi keplastisan otak di sini dan juga jaringan-jaringan yang lain itu tidak hanya selnya, tapi komposisi dan struktur matriks ekstraselularis juga sangat berperan, dan itu bisa menjadi salah satu mekanisme untuk mengubah fungsi jaringan secara keseluruhan. Gitu. Bisa dipahami ya secara umum seperti itu. Lalu tadi yang bertanya siapa ya? Sudah ya? Iya, karena kalau dari kita, kalau fisioterapi biasanya lebih pengalaman ke motorik sama sensorik, Dok. Dan beberapa treatment yang kita sedang kejar kan PNF, proprioceptive neuromuscular facilitation. Jadi belum mencapai ke bagaimana proses pemulihan di otaknya begitu, Dok. Hanya tadi
disampaikan kan memperbanyak kerja dari sinapsis dan mielin tadi biar nanti ada aktivitas, karena semakin tidak digunakan otomatis kayak misalkan pasiennya semakin spastik atau semakin dan kalau yang kalau pasien misalnya sudah ada paralisis dan sebagainya, itu selain dari otaknya juga otot-ototnya ya, karena kemudian tendon-tendon misalnya dan juga pembungkus-pembungkus otot pasiennya juga saling terhubung sama satu dengan yang lain ya, sehingga kalau ada yang satu rusak itu juga misalnya nanti ikut berubah kan struktur di tempat lain ya, otot-otot tempat lain kan juga bisa ikut berubah gitu ya. Gitu ya. Apakah Anda melihat fenomena tersebut yang fisioterapi? Iya Dok, karena kayak atropi dan lain sebagainya. Jadi kalau satu atropi kan mungkin yang misalnya cedera yang tidak bisa digerakkan, paralisisnya itu hanya di tungkai, tapi nanti kan otot-otot yang ada di badan gitu ya, musculus trapezius yang besar-besar dan yang juga yang kecil-kecil yang membentuk di struktur badan kita kan juga berubah kan, tidak akan sama. Jadi tidak hanya pada area yang mengalami paralisis itu saja kan ya, atau cedera itu saja kan ya. Terima kasih. Ada hal yang lain yang ingin didiskusikan? Tidak ada? Ya, Dokter. Ada lagi? Ya, silakan. Saya ingin memperjelas lagi untuk Tectus connectivus itu kan yang ada yang Tectus connectivus proprius itu kan dia ada Tectus laxus dan Tectus connectivus compactus. Berarti antara Tectus connectivus laxus dan compactus itu keduanya itu dia sama-sama kayak fasa sanguinnya. Apa yang satunya? Kalau Tectus connectivus laxus itu kan longgar. Kalau compactus itu kompak. Kompak artinya apa? Dia padat. Jadi jaringannya itu berisi banyak sekali fibra kolageni. Jadi serabutnya itu padat. Kalau dia padat berarti kan ini kalau sel-sel yang ada di jaringan itu kan lebih sedikit ya kan, jadi tidak bisa migrasi atau jalan-jalan di jaringan dengan serabut kolagen yang padat sekali. Jadi bayangkan di sini ada banyak kawat-kawat padat begitu. Nah, kita jalan-jalan di situ kan tidak bisa. Tapi kalau kawat-kawatnya tadi renggang-renggang kan kita bisa jalan-jalan di area tersebut ya. Jadi kalau Tectus connectivus laxus itu renggang-renggang tadi, misalnya contohnya di lamina propria, di bawah epitelium ada lamina propria. Itu kan renggang-renggang struktur fibra kolageninya, sehingga ada sel-sel yang bisa jalan-jalan di sana. Jadi misalnya ada tadi makrofagositus bisa jalan-jalan di situ ya kan. Jadi sel-sel sistem imun bisa ada di sana, limfositus ya bisa berada di lokasi tersebut. Dan pembuluh-pembuluh darah vasa sanguina juga bisa banyak terdapat di area tersebut. Sedangkan kalau tendon misalnya, tendon itu Anda pernah lihat kalau di sapi itu kan lihat sekali kan, putih lihat begitu kan ya. Nah itu kan pembuluh darahnya sedikit, pembuluh darahnya biasanya ada di pembungkusnya saja. Pembungkusnya itu Tectus connectivus laxus ya kan. Jadi bungkus-bungkusnya itu saja. Sementara kalau di dalamnya itu penuh dengan serabut kolagen gitu. Gitu ya. Ya dokter, terima kasih atas penjelasannya. Ada yang lain lagi? Tidak ada? Ya, terima kasih. Mari kita lanjutkan belajar lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Ini di kampus, kalau ada yang belum pernah ke kampus, ini jalan utama di kampus kita ya, mungkin semua sudah pernah lihat fotonya ya. Jalan kampus kita. Ini dulu lokasi kuliahnya di atas ini. Sudah pernah tahu ya?
lokasi kuliahnya, ruang kuliahnya di ini di atas ini ya, tapi sekarang sudah pindah ke gedung Tahir, gedung yang baru yang nggak kelihatan ya, ini menuju gedung Tahir nih jalannya, ini ke sana depan ini. Departemen Histologi ada di pinggir di kiri nih, di sini ya. Ini yang kelihatan ini ada gedung kuliah S1, kemudian yang di sebelahnya ini ada gedung anatomi histologi, itu kami ada di sana. Jadi kalau nanti datang ke kampus boleh tengok-tengok dan bisa ketemu dan bisa berdiskusi dengan kami. Ya, itu dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, ya. Ini alamat surat elektronik saya. Ini nomor saya. Silahkan kalau ingin berdiskusi lebih lanjut, Anda bisa kontak saya pada nomor tersebut. Sekian dulu. Tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Ya. Jangan lupa untuk jalan-jalan dan mungkin berjemur dulu ya sebelum melanjutkan ke kuliah-kuliah selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Sudah boleh live? Kayaknya udah deh Jaya. Ini banyak yang udah live. Alhamdulillah. Ya, silakan. Jaya betah. Mabok bahasa Latin. Udah sampai mana belajar? Mbak Lu, sebenarnya saya juga masih nggak paham sih itu yang tadi yang tipe-tipe kelenjar. Tipe-tipe sekresi ya. Jujur ini ya, dikirain mau dibahas dari iya, awal. Tahu-tahu makanya. Tapi kenapa jadi ke sini ya? Aku bingung. Guys, masih di record loh ini. Beda. Aduh. Tapi ya karena beda situs, beda penjelasan ya. Ya nggak sih? Soalnya kan hari ini tulisannya belajar mungkin ada teman-teman yang sudah mengerti tipe sekresi. Kita cuma paham contohnya doang. Oh, kalau mungkin kalau ada yang sudah jelas bisa sharing. Ya sih bisa cerita kayak gitu. Kalau saya baca kemarin ya, dan teman-teman izin. Ini juga saya baru tahu ternyata ada seperti itu ya. Apokrin, merokrin, sama holokrin. Kalau holokrin kan dia pada contohnya kayak kelenjar sebum, kayak contohnya itu kayak kasus akne. Nah, sebum. Perbedaannya itu sama kan pasti ada organ yang lainnya juga ya. Jadi nek saya baca kemarin itu prinsipnya keutuhan selnya sih. Kalau apokrin kalau merokrin itu ini nanti dikoreksi ya kalau salah. Kalau merokrin itu selnya itu masih utuh. Kemudian ikut keluar. Jadi yang keluar hanya ya sekresinya doang. Produknya. Ya, produknya aja. Sedangkan kalau merokrin sama apokrin sama Mamae. holokrin, apokrin itu sebagian selnya itu disekresikan bersama produknya. Kalau holokrin dia malah hancur semua selnya. Jadi satu sel itu keluar semua. Jadi satu sampai sitoplasmanya. Tapi coba nanti monggo yang ahli histologi. Mas Yakobus. Jadi ini ceritanya belajar terminologi sebenarnya. Mas Yakobus. Ini di atlas yang tadi dibagiin ada. Di atlas yang tadi kayaknya udah. Holo kan artinya semua. Holo itu kan artinya semua. Yang holo semuanya ya. Holo itu semua. Berarti semua sel isinya, sak produknya itu ikut keluar. Semua sel dan isinya keluar. Sekret dan sekret. Selnya hancur ya berarti ya. Oh ya, mau tanya dong, yang artinya itu loh yang glandula acinosa composita itu apa ya? Kalau komposita artinya bercabang. Glandula kelenjar. Glandulanya kelenjar. Iya berarti cari aja jawaban yang belakangnya bercabang. Ya nggak sih? Apa masalahnya kalau soalnya semua bercabang gimana Jae? Kan yang lalu acino tuh asam ya. Harusnya sih asam ya karena ada acid-acidnya. Tapi sebenarnya kelenjar itu kan ada dua, ada yang bentuknya tabung, ada yang acino. Kalau tabung itu memang bentuknya
agak lurus gitu. Saluran. Jadi ya, sedangkan kalau acino tuh lebih lebar begini nih. Membulat ya. Lebih membulat. Agak bulat ya, agak bulat. Tuh. Sebenarnya jawaban sebenarnya apa? Iya enggak. Harusnya dilihat di Google membulat gambar. Dan itu loh, menyebar. Apa? Di Google gambar itu ada. Ada jawabannya udah dikasih tahu sama saya dokternya. Membulat dan apa? Tub ya. Apa? Tub. Aku lupa. Tabung. Bukan, kemarin tak aku share screen deh. Boleh. Jawabannya yang membulat itu loh, kan yang bulat ada dua. Jawabannya salah satu dari itu. Masih bingung, Pak. Kalau ini yang tub nih, jadi bentuknya lurus begini doang. Oh, itu tuh. Nah, iya betul. Sedangkan kalau misalkan yang tadi yang acino ini lebih bulat begini, kalau nggak salah. Oh, itu acino. Ini nih, namanya acino. Iya, berarti ada cabangnya ya, Je? Ininya, Je. Cabang itu komposit ya? Apa tadi nama belakangnya? Komposita itu bercabang. Acino itu membulat. Kalau kelenjar glandula. Ini kita mabuk bahasa kelenjar bulat, berarti kelenjar bulat bercabang. Iya. Banyak baca kamus aja deh. Awalnya kita mikirnya juga ada asam-asamnya. Iya. Kita mikir, emang kelenjar mamanya asam? Kayaknya. Enggak. Oh iya Mbak. Apalagi ya? Waktu kita pertemuan yang sore-sore itu via Zoom itu kita membahas tentang perizinan nggak sih? Membahas kalau nggak salah ya? Bahas kayaknya. Izin kuliah maksudnya? Iya, perizinan kalau kita mau nggak masuk. Soalnya ya itu yang nggak boleh kan kalau ada yang meninggal terus ada apa yang itu? Boleh, yang boleh force majeure yang boleh force majeure. Soalnya saya tanggal 24 mau izin. Mau menikah? Oh bukan. Mantap banget. Bukan. Tanya ini ada Pak Lutfi atau Pak Handoko? Apa namanya mau izin, tapi pas banget ini saya lihat mata kuliah bioman pas diskusi. Kemarin Tamina izin Bang. Cuman bukan pas diskusi kan? Kemarin Tamina izin Bang. Iya, tapi bukan pas diskusi kan? Di sini biomannya pas diskusi nih. Berarti kan kita harus bagi kelompok dulu ya. Tapi kan dibagi kelompok dulu, siapa tahu kelompoknya bisa tukeran, Jae, apa gimana gitu. Jadi bisa kamu tukeran sama yang lain gitu. Kan itu diskusi. Itu serentak jam 1 semua. Jadi kan kita nanti pakai breakout ya kalau nggak salah. Tapi untuk kelompok 8 orang kan. Tapi harinya ada dua loh. Harinya ada 2. Iya. Jadi kamu bisa tukeran. Yes, of course. Aku udah tulis di kalendernya hari tanggal 8 sama tanggal 9 kalau nggak salah. Tanggal 8 atau tanggal 9? Enggak, contohnya. Jadi hari ini, jadi 2 hari gitu. Misalnya tanggal 8, misalnya tanggal 9 gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu ini sampai sekarang? Iya. Soalnya ya, juga gitu. ada apa kamu ikut CPNS? Enggak, belum berniat menjadi abdi negara. Oh gitu, kirain CPNS. Oke, untuk ini yang hari ini, oh iya. Untuk yang YouTube kemarin, yang genetika sama yang statistik tuh udah terlihat hilalnya belum ya? YouTube. Kalau rekaman ada di Google Drive kan, udah diuploadin Mas Alif kok. Oh oke. Kalau slide barusan nanya ke Pak Lutfi, kata Pak Lutfi nanti dihubungin dulu dokter Hamimnya untuk slide-nya. Aku kemarin blast yang sore. Sama ngambang. Soalnya aku salah fokus dengan intinya kalian tetap fokus kuliah tapi jangan lupa menikah. Kamu mau fokusnya ke situ?